Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama kakak Anadul Khairul Ummah NIM 2019-33-129 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muria Kudus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks non-fiksi. Materi kali ini untuk kelas 4G, tema 5, subtema 1 tentang pahlawanku. Mari kita simak sama-sama. Sebelum kita masuk ke materi, kakak mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih apa itu teks non-fiksi? Kalau nggak ada yang tahu, kita belajar sama-sama ya, oke? Nah, jadi karya sastra itu ada dua. Yang pertama ada teks fiksi, dan yang kedua ada teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu apa sih kak? Dan apa sih pengertian dari teks yang fiksi? Oke, kita bahas sama-sama. Teks non-fiksi merupakan suatu karya sastra yang ditulis berdasarkan kejadian sebenarnya atau peristiwa yang pernah terjadi. Sedangkan teks fiksi merupakan suatu karya sastra yang ditulis berdasarkan imajinasi dari penulisnya. Jadi, kalau teks fiksi itu tidak nyata. Nah, misalnya ada cerita dongeng, cerita rakyat, kemudian ada legenda, itu merupakan salah satu karya dari teks fiksi karena dia sebenarnya itu tidak ada, hanya karangan dari penulis saja. Sedangkan teks tadi kan kakak udah jelasin apa itu teks non-fiksi, dia kan berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Jadi itu kalau teks non-fiksi, kejadiannya sudah pernah terjadi dan real atau kenyataan. Nah, teks non-fiksi sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada biografi atau riwayat hidup seseorang. Yang kedua ada karya tulis ilmiah. Yang ketiga ada esai. Dan terakhir itu ada catatan dokumenter atau tentang cerita sejarah. Kita bahas satu persatu ya, disimak videonya. Oke, kita masuk yang pertama. Tadi ada biografi atau riwayat hidup. Nah, biografi ini berisi tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis sendiri maupun yang ditulis orang lain. Dia bisa berasal dari tokoh terkenal, tokoh terkemuka, maupun tokoh-tokoh yang lain. Kalau di Rembang sendiri, teks biografi itu biasanya ada dari biografi Raden Adjeng Kartini. Pasti tahu dong siapa Raden Adjeng Kartini, seorang tokoh emansipasi wanita yang berasal dari Rembang. Kemudian yang kedua ada Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini merupakan salah satu tokoh dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga itu kalau dari yang nasional ada biografi dari Bapak Presiden pertama kita siapa? Bapak Insinyur Soekarno, kemudian ada dari Bung Hatta, terus Gus Dur, dan lain-lain. Masuk yang kedua yaitu tentang esai. Esai itu teks yang berisi tentang pembahasan suatu tema menurut pandangan si penulis itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke jenis teks non-fiksi yang ketiga. Tadi apa? Karya tulis ilmiah. Apa itu sih kak karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah merupakan hasil tulisan yang diperoleh dari menulis yang menerapkan konversi ilmiah. Contohnya apa kak? Contohnya ada skripsi, jurnal, artikel, makalah, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada yang namanya catatan dokumenter, yaitu berisi kisah dari suatu objek di masa lalu. Jadi dia itu berisi rentetan terjadinya atau terbentuknya suatu cerita sejarah. Contoh dari catatan dokumenter atau cerita sejarah misalnya seperti cerita kerajaan Majapahit, Sriwijaya, kemudian ada kerajaan mana lagi ya? Ada Kutai, kemudian Tarumanegara, dan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia seperti yang ada di Aceh, kemudian ada di daerah Sulawesi, seperti itu. Selanjutnya ada unsur-unsur dari buku non-fiksi. Yang pertama itu ada cover dari bukunya, yang kedua rincian subbab, yang ketiga ada judul subbab, yang keempat ada tokoh yang digunakan, yang kelima ada tema, dan yang terakhir ada gaya bahasa yang digunakan. Masuk ke langkah-langkah dalam mengidentifikasi isi dari sebuah teks non-fiksi. Langkah yang pertama yaitu kalian harus membaca terlebih dahulu judul dari teks non-fiksi tersebut. Apakah dia maksudnya biografi,
esai, karya tulis ilmiah, atau catatan dokumenter. Langkah yang kedua, yaitu kalian harus membaca isi dari teks non-fiksi dengan seksama. Langkah yang ketiga, kalian harus menemukan ide pokok atau kalimat utama dari setiap paragraf. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, kalian harus bisa menemukan kata kunci dari setiap paragraf utama dari teks non-fiksi. Nah, itu tadi sedikit pemaparan materi dari kakak tentang teks non-fiksi. Semoga mudah dipahami dan bisa dimengerti ya. Nah, di deskripsi kakak nanti akan kakak berikan link untuk kalian mengisi sebuah kuis atau untuk evaluasi kalian seberapa jauh sih kalian bisa memahami materi teks non-fiksi ini. Nah, terima kasih karena sudah menonton video dari kakak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.